Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dengan banyak keutamaan di dalamnya. Di antara keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wajibkan kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Karena ada kemiripan, kesamaan antara puasa dan sabar. Keduanya sama-sama maknanya dengan menahan diri. Puasa disebutkan oleh para ahli fikih adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi puasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar yang ditandai dengan dekatnya masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Itu definisi puasa. Adapun definisi sabar adalah habsun nafsi fi ta'atillah wa habsuhu an ma'siyatillah wa habsuhu min at-tadajjuri wat tasakhuti wal malal. Jadi sabar itu definisinya adalah menahan diri, menahan jiwa untuk selalu berada di atas ketaatan dan menahan jiwa untuk tidak melakukan kemaksiatan, serta menahan jiwa dari ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa musibah, cobaan, dan kondisi kejiwaan. Mungkin sedang marah, sedang galau, sedang emosi, maka dituntut untuk menahan diri. Maka kalau kita perhatikan dari kedua definisi ini, antara as-siyamu was-sabar, itu ada keterkaitan yang sangat erat. Begitu juga dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Inna amala ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya semua amal perbuatan manusia itu untuk mereka, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya.
Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan pahalanya sekian besarnya, sekian jumlahnya. Allah sembunyikan. Puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Para ulama menyebutkan hadis ini tidak disebutkan berapa besarnya jumlah, berapa besarnya pahala orang-orang yang berpuasa. Dikarenakan banyaknya pahala yang akan Allah beri kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian pahala sabar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pahala sabar di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya kami akan membalas ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa batas, tanpa berbilang. Maka kalau kita lihat mulai dari definisinya, mulai dari pahala yang Allah janjikan, semuanya ada kemiripan. Dan memang benar, puasa mengajarkan kita sebuah kesabaran. Puasa mengajarkan kita bagaimana kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa mengajarkan kita untuk menerima semua keputusan-keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang besar untuk mereka yang berpuasa, karena mereka telah melatih kesabarannya. Dan sabar itu sesuatu yang butuh untuk dilatih, skill yang semua orang bisa melatihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'ta, wa man yattaqi syarra yuwaqqa, wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang berupaya untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi baik, maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang berupaya untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan Allah jaga dari keburukan. Dan barang siapa yang berupaya untuk melatih dirinya di atas kesabaran, Allah akan jadikan dia termasuk orang-orang yang sabar. Maka semua itu merupakan upaya, merupakan tarbiyah, pendidikan terhadap jiwa ini untuk bisa mencegah, menahan, bersabar dari ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada dalam benak seorang muslim merasa beban terhadap syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Kenapa harus ada puasa? Puasa ini menyiksa saya. Saya merasa terbebani dengan puasa ini, dengan sholat ini, dengan membayar zakat, dengan semuanya. Tidak boleh. Karena seorang mukmin, dia harus menerima dengan lapang dada semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak dikatakan orang itu mukmin sejati
sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara. Karena Rasulullah datang menjelaskan syariat Islam. Ketika kita dapati keterangan dari Rasulullah, maka apa? La yajidu fi anfusihim haraj. Tidak ada rasa beban berat dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita menerima syariat yang Allah berikan melalui perantara Rasulullah. Thumma qadaita wa yusallim mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Maka ketika kita bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, tidak merasa berat, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui antara puasa dan sabar dari definisinya dan dari pahalanya, maka kita pun mengetahui bahwasanya puasa ini merupakan ajang tarbiyah, pendidikan jiwa. Karena memang jiwa ini butuh ditempa. Jiwa ini butuh dididik agar tidak liar, agar mudah untuk dikendalikan, dan agar tidak pongah dan sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan 1 tahun itu hanya 1 bulan, bulan Ramadan, untuk kita belajar tarbiyah, mendidik jiwa ini agar dia mau mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan bersabar dengannya. Semoga dengan kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan ini, kita bisa menjadikan jiwa-jiwa kita tunduk terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itu merupakan simbol dari simbol-simbol keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih." Tidak dikatakan beriman seorang sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang telah aku bawa. Semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa, rangkaian ibadah selama bulan Ramadan ini bisa menjadikan sarana, media, wasilah untuk menundukkan hawa nafsu kita menjadi insan-insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma aslih lana wa aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.